Nah, ini video terakhir ya, yaitu tentang membahas bagaimana sih proses pencatatan menggunakan alat bantu kertas kerja pensiun ya. Nah, jadi kertas kerja pensiun formatnya biasa memang begini ya. Jadi ada dua kolom utama, yaitu General Journal Entries. Ini adalah angka akhirnya yang akan kita gunakan untuk menjurnal, dan ada kolom memo. Kolom memo ini untuk mencatat perubahan dari utang pensiun dan aset program. Kenapa diakui sebagai memo? Karena memang dalam laporan keuangan kita tidak akan memunculkan ini kecuali di catatan, yang mana catatan setara dengan memo ya. Jadi ini memang angka pembantu untuk menentukan nilai dari pension aset atau pension liability. Nah, jadi jika defined benefit obligation lebih besar, maka itu pensiun akan dicatat sebagai pension liability. Jika aset program lebih besar, maka akan dicatat sebagai pension aset, aset pensiun. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, seperti yang saya bilang, biasa soal akan menggunakan data-data yang sifatnya overall ya, seluruh karyawan. Di sini plan aset 1 Januari 2019 adalah 100.000. Defined benefit obligation-nya 100.000 juga. Jadi sama ya, 100.000, 100.000. Ini bisa dibilang perfectly funded ya. Jadi kita sudah punya aset terprogram untuk melunasi utang pensiun. Nah, lalu ada di tahun ini annual service cost-nya 9.000. Ini angkanya didapat dari mana? Nah, kalau dalam dunia nyata ini ditentukan oleh aktuaria. Tapi konsepnya kan seperti yang saya bilang, service cost itu adalah kompensasi tambahan yang diterima oleh karyawan atas kinerjanya di tahun ini, yang mana ini dialokasikan sebagai dana pensiun. Tapi perusahaan tetap harus menanggung di periode ini. Inilah namanya service cost ya. Lalu ada discount rate-nya 10%, ini interest rate sama ya, discount interest rate 10%. Funding contribution 8.000. Jadi perusahaan menyisihkan tahun ini 8.000 nih. 8.000 cash-nya untuk menjadi aset program. Lalu di tahun ini juga perusahaan membagikan ke karyawan yang sudah pensiun senilai 7.000 yang sudah pensiun ya, benefit paid. Nah, bagaimana worksheet-nya? Nah, saya rasa jadi lebih mudah ya memahami ini, karena jika sudah menonton 2 video sebelumnya, kita lihat di sini ya, diawali pasti saldo awal. Saldo awal kan tadi sama-sama 100.000, maka tidak punya pension aset ataupun pension liability. Nah, lalu kita menginput lagi. Input yang pertama pasti service cost dan interest cost. Karena itu dua elemen utama ya, yang kalau di buku Pak Marus dibilang itu elemen normal ya. Yang normalnya sih begitu. Jadi service cost tahun ini 9.000. Ingat, service cost akan menambah benefit obligation ya, defined benefit obligation. Maka di sini bertambah juga 9.000. Lalu ada interest. Di awal tahun ada 100.000 nih utang kita. Nah, 100.000 utang kita ini pasti akan bertambah karena bunga ya. Semua utang kan begitu ya. Utang pasti akan ada bunganya, sama pensiun juga ada, yaitu bunganya tadi 10% ya. 10%. Maka 100.000 di akhir tahun akan bertambah 10.000. Nah, ini diakui sebagai annual pension expense juga akan menambah. Nah, lalu ada interest revenue juga ya. Kita punya aset 100.000. Lalu karena adanya bunga, kita endapkan, maka akan bertambah 10.000 juga ya. Ingat, expected return akan mengurangi pension expense. Makanya di sini pension expense kita ada berkurang. Lalu ada contribution ya. Contribution ini kan cash perusahaan bukan dikeluarkan, tapi disisihkan menjadi aset program. Kas keluar, aset program bertambah. Lalu ada terakhir benefit. Benefit itu tidak menggunakan cash perusahaan, makanya cash perusahaan tidak berkurang ya, walaupun yang diberikan, benefit yang diberikan itu adalah cash, tapi menggunakan cash dari plan aset. Jadi plan aset berkurang 7.000, utang kita juga lunas 7.000. Nah, jadi ini bentuk yang biasa-biasa saja ya, yang normal, tidak ada transaksi past service cost, tidak ada remeasurement, ya jadi hanya begini. Nah, bagaimana proses jurnal? Kita total yang kolom general journal entries. Nah, di sini 9.000, di sini 8.000, di sini 1.000. Maka kita menjurnalnya bagaimana? Pension expense, debit 9.000, cash 8.000, dan pension asset liability
1.000. Nah, jadi pension aset liability kan 0 menjadi 1.000. Jadi ini ya cara jurnal mudah. Nah, bagaimana jika ada past service cost-nya? Nah, di sini ada diberikan contoh ya. Di sini mengamandemen, merevisi kebijakan pensiunnya itu sehingga present value-nya itu 81.600 ya. Nah, iya, sehingga muncul service cost tambahan 81.600. Nah, inilah yang disebut past service cost ya. Nah, lalu di sini ada informasi biasa umum, ada annual service cost-nya yang memang rutin 9.500, diskon interest rate-nya 10%, kontribusi yang diberikan atau yang disisihkan tahun ini 20.000 dan yang dibayarkan 8.000. Bagaimana jurnalnya? Oh ya, ini harus di ini ya. Oke. Kita lihat saldo awal kita harus tulis ya, 111.000, 112.000. Maka di sini kita punya pension liability 1.000. Ini mudah ya, ini hanya tinggal disalin. Lalu kita olah dulu yang past service cost-nya, PSC. Nah, ada 81.000. Ingat, service cost akan menambah pension expense. Nah, juga akan menambah defined benefit obligation. Utang kita akan bertambah juga. Nah, otomatis posisi di 1 Januari 193.600. Ini dengan asumsi perubahan kebijakannya ada di awal tahun. Contohnya misalnya di tanggal 3 Januari. Nah, maka balance utang kita kan ada 193.600. Nah, kalau ini di tengah tahun atau di akhir tahun, ya ini akan beda lagi ya. Bedanya di mana? Nanti ya kita lihat ya. Bedanya sebenarnya di bunga ya. Tapi biasanya soal memang akan menaruh PSC ini di awal tahun. Asumsinya perubahan kebijakan itu ada di awal tahun. Nah, kita lihat di sini. Service cost rutin 9.500, maka akan menambah defined benefit obligation 9.500. Interest expense didapat dari 193.600. Nah, ini yang tadi saya bilang. Karena ini 1 Januari 193.600, maka bunganya juga pasti setahun full ya. Kalau seandainya perubahan kebijakan dilakukan di tengah tahun, misalnya menambah 81.600, maka perhitungan bunganya tidak sesederhana ini lagi ya. Jadi harus dipecah jadinya. 19.36. Tapi ini asumsinya kan di awal tahun, jadi kita ikuti saja ya. Jadi kita akan interest expense akan menambah pension expense, akan menambah defined benefit obligation juga ya. Nah, lalu ada interest revenue mengurangi pension expense, angkanya berasal dari bunga ekspektasian juga ya, 10%, 111.000 jadinya ya. 111.000 kali 10%, 11.100. Kontribusi, artinya ingat ya, kontribusi ini disisihkan kas perusahaan, jadi tidak kas lagi nama akunnya. Jadi aset program, walaupun aset program ini bentuknya kas juga sih, bisa saja seperti itu ya. Nah, benefit tidak mempengaruhi akun yang ini, tapi mempengaruhi yang ini ya. 8.000, 8.000. Jurnal entry-nya adalah ya tinggal menggunakan angka di akhir ya, pasti balance ini. Nah, kita terakhir, kalau tadi kan kasusnya service cost ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, nah, kalau di buku Pak Mahlus mungkin seolah menginformasikan kertas kerja itu ada berbagai macam jenis. Bukan ya, kertas kerja itu sebenarnya alat bantu saja. Ya, kenapa Pak Marus membedakan? Karena Pak Marus hanya mencontohkan berdasarkan kasus. Jadi kasus normal, kasus past service cost, kasus ini. Padahal substansi dari kertas kerja sama, yaitu alat bantu untuk menjurnal beban pensiun. Seperti itu saja ya. Nah, ini transaksi terakhir ada remeasurement ya. Apa itu remeasurement? Adalah pengakuan gain or losses akibat perubahan estimasi. Baik itu estimasi di aset program ataupun di utang pensiunnya ya. Contoh di sini annual service cost sekali lagi 13.000. Discount rate-nya 10%, actual return 12.000. Annual funding 24.000. Benefit paid 1.500 dan di sini ada change in actuarial assumption ya, yang dimana di akhir tahun intinya utang pensiun harus bernilai 295.000. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, di sini ingat angka ini berasal dari soal ya, walaupun
walaupun tadi nilainya di bawah dari tahun sebelumnya ya. Intinya ini ada di soal, pasti kita lihat, pasti biasanya pertama service cost dulu ya, 13.000. Jika di tahun 2021 ada service cost, maka ditulis juga ya. Ya, tidak selalu harus di atas ya. Bisa service cost, di current service cost di atas, service cost di bawah, ya gimana saja tidak masalah ya. Di sini kembali lagi service cost akan menambah pension expense. Interest juga 21446 didapat dari mana? Di awal di sini ya, 21466 diendapkan ada beban bunga. Aset program juga diendapkan akan memperoleh bunga yang mana akan mengurangi pensiun. Contribution normalnya kita berikan 24.000 maka akan menambah aset program kita 24.000 ya. Benefit kita berikan mengurangi aset program, melunasi hutang kita. Nah, di sini ada pengakuan aset loss ya. Nah, di sini disebut aset loss. Sebenarnya ini adalah loss dari perubahan estimasi plan aset. Plan aset di perhitungan setelahnya ya. Nah, di sini kita estimasi kan discount rate expected rate-nya adalah 10%. Di awal tahun kita punya aset program 134.000 ya, yang mana harusnya menghasilkan interest revenue 13.410. Nah, 13.410 yang mana kita sudah kurangkan ini loh di beban pensiun nilai estimasiannya. Tapi actual return-nya ternyata hanya 12.000, berarti kita ada loss 14.10. Nah, loss ini akan kita akui sebagai pengurang aset program. Mengurangi. Dan ini kita akui aset loss ini di mana? Bukan di laba rugi, tetapi di other comprehensive income. Nah, jadi kita akui 1.410 ini di other comprehensive income. Sementara liability loss-nya didasarkan dari mana? Ternyata ada perubahan ya. Perhitungan aktuaria, nilai akhirnya itu di mana harusnya 265.000. Sementara posisi di sini harus ditambahkan 26.594 lagi supaya menjadi 265.000. Maka kita akui sebagai loss ya, karena di sini harusnya defined benefit kita 265, tapi kalau kita jumlahkan yang ini sampai di sini saja nilainya kurang. Maka harus ditambah 265. Penambahan utang di kredit, maka debitnya beban ya. Nah, jadi ini makanya ini diakui sebagai loss 26.594. Yang mana karena ini sesama akun other comprehensive income, ya boleh kita jumlahkan ya. Loss dua-duanya. Kebetulan loss di plan aset, perubahan estimasi plan aset menyebabkan loss, perubahan estimasi di defined benefit obligation menyebabkan loss juga. Nah, maka di sini kita harus bagaimana menjurnalnya sama, tetap menggunakan baris yang ini ya. Hanya di sini ada tambahan, yaitu akun other comprehensive income. Jadi memang jika dalam tahun berjalan ternyata ada perubahan estimasi, pasti kita akan mengakui other comprehensive income ya, 28.000 di sini kasus ini, nilainya di jumlah ya. Pension expense 21.000, cash-nya 28. Cash-nya di sini 24.000 ya, 24.000, pension asset liability-nya 25.040. Jadi ini memang alat bantu untuk mempermudah kita menjurnal. Nah, bagaimana pelaporannya? Pelaporannya saya rasa mudah ya. Nah, pelaporannya di sini net income ada 100.000, liability loss, asset loss 65, maka accumulated other comprehensive income-nya 40.000 ya. Ya, saya rasa ini tidak masalah ya, bisa dipelajari sendiri. Ada yang pendekatan 2 laporan, pendekatan 1 laporan, tapi biasanya kita pendekatan 1 laporan ya, digabung. Oke, itu video saya terkait dengan bagaimana menggunakan worksheet dalam membuat jurnal beban pensiun. Saya rasa dengan 3 video ini akan lebih mudah ya untuk memahami ataupun mengerjakan soal-soal pensiun. Karena sebenarnya soal pensiun itu konsepnya mudah, tapi implementasinya jadi lebih sulit. Sehingga dalam mengerjakan soal mungkin ada beberapa elemen atau info yang tertinggal. Dan pengerjaan soal pensiun juga syarat dengan menggunakan formula matematika, yang mana meningkatkan risiko kesalahan.
Makanya ini hati-hati. Konsepnya mudah, tapi pengerjaannya sulit. Oke, diskusi kita akan lanjutkan di sesi hari Senin ya. Terima kasih.